semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahur Sekolah Alam Hikmah dan Ukhuwah Ramadan. Nah, ini adalah program terbaru dari AIN selama bulan Ramadan. Nah, di podcast ini kita akan membicarakan hal-hal seru lainnya dari berbagai tamu-tamu yang kita undang. Untuk hari ini spesial karena episode pertama kita tentunya akan membicarakan terkait dengan Ramadan. Nah, kira-kira siapa ya tamu yang bakal kita undang di podcast pertama kali ini? Tentunya eksklusif. Beliau adalah seorang guru dan pemerhati generasi. Kita sambut Ibu Syah. Assalamualaikum Ibu Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat Ibu Syah. Nah, hari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Nah, kita nih mau menanyakan beberapa hal nih sama Ibu Syah berkaitan dengan tema kita kali ini. Bagaimana Ibu memaknai Ramadan tahun ini di tengah kondisi krisis yang menimpa muslimin? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya diundang ke podcast eksklusif AIN. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bergembira menyambut Ramadan ini. Tapi di sisi yang lain, kita juga sedih melihat saudara kita yang saat ini sedang ditimpa ujian yang luar biasa berat. Sebut saja di Gaza, Palestina, kemudian di India, di Afrika, di Patani, atau bahkan di tempat kita yang sangat dekat ini, di Aceh. Kondisi ini tentu sangat miris karena Ramadan yang seharusnya itu penuh dengan keindahan, penuh dengan keberkahan, tapi harus mereka lalui dengan kondisi keterbatasan. Gitu. Di Gaza sendiri, mereka harus sholat dalam kondisi dihujani peluru, bom, gitu. Kemudian rumah mereka juga hancur, saudara mereka juga meninggal, gitu. Tapi di tengah kondisi yang mungkin kalau kita pribadi nggak sanggup menghadapi itu, mereka tetap menyambut Ramadan itu dengan gembira. Mereka mempersiapkan hal-hal yang banyak indah di tengah rongsokan bangunan, di tengah keterbatasan, tapi tidak menyurutkan niat mereka untuk mempersiapkan yang terbaik versi mereka dalam menyambut Ramadan. Iya Ibu, jadi dengan kondisi yang saat ini terjadi, apalagi dengan yang Ibu tadi sampaikan ya. Nah, gimana nih kita sebagai orang tua untuk menjelaskan situasi Ramadan yang penuh keterbatasan tadi ya, dengan situasi kondisi yang tadi Ibu sampaikan kepada anak-anak kita, Bu? Baik. Yang pertama tentu rasa syukur ya Bu ya, rasa syukur keluarga kita lengkap, kita sehat, kita bisa menyambut Ramadan dengan keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita ajak anak-anak kita ini melihat kondisi saudaranya itu di seluruh dunia. Ya, di Gaza tadi, di Aceh tadi, di India tadi. Artinya masih ada loh saudara-saudara kita di luar sana dalam kondisi yang belum beruntung seperti kita. Jadi anak-anak kita ini kita tumbuhkan rasa peka, tidak abai terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga, ajak mereka melakukan kontribusi terkecil apapun yang bisa mereka lakukan. Misalnya mengirimkan doa ketika kita berbuka, kita minta agar Gaza ini dilindungi atau negeri-negeri muslimin dilindungi, kemudian mengirimkan sedikit donasi, kemudian mengajak dunia melihat kondisi Muslim saat ini. Berarti dengan sosial media kita terus menyampaikan kepada dunia bahwasanya masih ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi dibunuh, dijajah atau digenosida seperti itu. Yang keempat, anak-anak kita terus paham bagaimana ternyata Islam itu bisa menyelesaikan kondisi itu. Islam itu bisa menjaga kaum muslimin, Islam itu bisa memuliakan kaum muslimin. Anak-anak harus tahu. Berarti anak-anak kita harus harus mengkaji Islam kafah. Apakah ada harapan nih Bu Syah atau pesan yang ingin disampaikan kepada viewers kita semuanya di sini, terutama para umat muslim, agar tidak menjalankan ibadah puasanya cuma sekedar rutinitas saja nih Bu, namun bermakna juga bagi yang lain? Baik. Harapan terbesar saya tentunya saya ingin, dan saya yakin semua kaum muslimin ini ingin segera penderitaan itu, genosida itu, ujian berat itu hilang dari kaum muslimin. Baik itu di Syam gitu ya, Palestina, Myanmar, Xinjiang, Patani, Afrika, Aceh atau dimanapun gitu. Kita ingin agar penderitaan ini segera berakhir. Namun kita tahu ini tidak akan bisa terrealisasi tanpa ada junnah atau pelindung, yang dimana seorang pelindung itu
dengan dia menerapkan Islam kafah, dia bisa menjaga seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena kita tahu bagaimana sejarahnya. Ketika kaum muslimin itu dihina, ketika Rasul itu dihina, Junnah ini mampu membuat mereka itu gentar dan ketakutan, hingga mereka tidak lagi menghina kaum muslimin, apalagi memperlakukan seperti ini. Maka harapan kedua saya adalah kaum muslimin ini peka dan peduli dengan saudaranya. Artinya kondisi mereka juga kondisi kita. Sedihnya mereka, lukanya mereka, darahnya mereka, itu juga darah kita yang mengalir. Maka kaum muslimin harus peduli. Karena juga Allah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Jadi tidak ada sekat antara kita. Hanya karena kita di Indonesia, mereka di luar sana, lantas kita tidak membantu. Jadi kaum muslimin itu harus bahu-membahu, harus paham kondisi ini, harus keluar dari kondisi ini. Dan tadi harus ada seorang Junnah yang bisa mengeluarkan mereka dari kondisi buruk ini. Nah, mudah-mudahan harapan dan pesan yang disampaikan oleh Bu Syah tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ibu Syah atas kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Syah. Sampai jumpa di episode podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.